Novel Golden Generation, bagian 1, chapter 7, garis pilihan. Pertanyaan tentang jurusan itu tidak pernah dijawab Hakan dalam satu malam. Ia datang berulang-ulang, menyelinap di sela kegiatan harian, muncul saat membaca berita, dan kembali ketika ia menatap wajah orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan itu bukan soal ingin jadi apa, melainkan ingin memperbaiki bagian yang mana. Awalnya, pikirannya berhenti pada ilmu politik. Ia mengagumi Soekarno, tokoh yang selalu berpidato dengan nada berapi-api, dan juga terkenal akan keberaniannya menyatukan sesuatu yang tercerai. Meski begitu banyak kontroversi, Soekarno tidak hanya bicara tentang kemerdekaan, tetapi tentang harga diri, tentang bangsa yang berdiri tanpa menunduk. Dalam pikirannya, politik adalah ruang untuk memperbaiki arah bangsa, tempat orang bisa mempengaruhi keputusan besar untuk memusnahkan sistem yang timpang. Namun, setiap kali ia membayangkan jalur itu, realitas selalu muncul mendominasi otaknya. Ia melihat betapa panjang dan tidak pastinya jalan politik. Bertahun-tahun aktivisme, jaringan, dan pengabdian, seringkali tanpa penghasilan tetap. Ia bertanya dalam hati, siapa yang menanggung hidup selama aku berjuang? Jawabannya selalu sama, dirinya sendiri, dan itu terlalu berisiko. Apalagi dia sadar bahwa tidak semua orang mau diperjuangkan, dan terkadang mereka justru mengutuk perubahan karena terganggu kenyamanan hidupnya. Perlahan, pikirannya bergeser ke hukum. Ia menyukai ketegasan. Ia percaya bahwa hukum memberi garis jelas antara benar dan salah, bahwa keadilan bisa ditegakkan lewat pasal dan putusan. Dalam bayangannya, hukum adalah alat untuk menghentikan yang jahat, melindungi yang lemah, dan mengayomi yang baik. Namun lagi-lagi, realitas kehidupan menahan langkahnya. Ia melihat biaya pendidikan hukum yang tinggi, buku tebal, praktik panjang, ujian berlapis. Ia berbicara dengan senior di bimbingan belajar, orang-orang yang sudah lebih dulu menapaki jalur itu. Salah satu dari mereka berkata jujur, tanpa menakut-nakuti, bahwa hukum itu mahal, bukan cuma kuliahnya, tapi proses setelahnya. Tanpa keluarga yang bisa menopang bertahun-tahun, hukum bisa berubah dari jalan idealisme menjadi lorong kelelahan. Akan terdiam dengan kepala penuh angka. Ia tahu maksudnya, tanpa koneksi, tanpa cadangan biaya, hukum seringkali menuntut pengorbanan yang tidak terlihat di brosur kampus. Disitulah ekonomi masuk sebagai jawaban yang paling masuk akal. Ia teringat Habibie bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai insinyur. Habibie membangun sebelum memimpin. Ia menguasai sistem sebelum mengubah arah. Pesawat tidak menjadi simbol kekuasaan, melainkan bukti bahwa kemandirian dimulai dari penguasaan struktur. Ia melihat pola yang sama di sekitarnya. Teman yang gagal kuliah bukan karena kurang cerdas, tetapi karena biaya. Keluarga yang bertengkar bukan karena kurang hukum, tetapi karena penghasilan. Kebijakan yang gagal bukan karena niat buruk, tetapi karena anggaran yang tidak cukup. Teman-temannya yang lulus lebih dulu dan cepat bekerja, kebanyakan dari ekonomi, akuntansi, manajemen, mereka tidak selalu bekerja di tempat ideal. Tetapi mereka bekerja, mereka punya penghasilan, mereka bisa membantu keluarga. Ia membaca statistik kelulusan dan serapan kerja. Ia melihat iklan lowongan, ia menghitung kemungkinan terburuk. Ekonomi, bekerja, diam-diam. Ia tidak berpidato seperti politik, tidak mengancam seperti hukum, tetapi ia menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Ekonomi tidak menjanjikan perubahan sistem secara langsung, tetapi ia menjanjikan satu hal yang krusial bagi Hakan. Peluang kerja lebih besar setelah lulus. Seorang senior di bimbel mengatakan kalimat yang akhirnya mengunci keputusannya. Kalau kamu dari keluarga tidak mampu, hal pertama yang harus kamu amankan adalah keberlangsungan hidup. Setelah baru, idealisme. Kalimatnya jujur, tidak kejam, tapi sangat menusuk. Hakan kembali teringat Habibie. Bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai teknokrat. Seseorang yang menguasai sistem sebelum mencoba mengubahnya, yang berdiri di atas keahlian, tidak mengandalkan posisi. Perlahan, Hakan menerima kenyataan yang tidak semua orang berani akui. Ia tidak punya kemewahan untuk terlalu lama salah memilih. Akhirnya, ketika pertanyaan itu datang lagi, jawabannya keluar tanpa ragu. Bukan karena yakin sepenuhnya, tetapi karena sadar sepenuhnya. Ilmu, ekonomi. Bukan karena ia mencintainya sejak awal, melainkan karena ekonomi memberinya kesempatan untuk bertahan, dan dari bertahan,
kelak mungkin membangun. Ia tahu jalan ini tidak menjadikannya pahlawan dalam semalam. Namun, ia juga tahu perubahan tidak akan pernah datang dari orang yang tumbang terlalu cepat. Dan sebagaimana angka-angka yang kini ia pahami, Hakan belajar satu hal penting. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Tidak ada momen dramatis, tidak ada keputusan yang diambil dengan emosi. Hanya pengamatan kecil yang terus menumpuk. Seperti angka-angka dalam aritmatika yang menentukan hasil adalah keseluruhan sistem. Tidak cuma bergantung dengan satu variabel. Pilihannya tidak didorong oleh kemarahan atau romantisme. Pilihannya merupakan buah kesadaran yang matang. Ia harus realistis agar bisa idealis suatu hari nanti. Dan sebagaimana pelajaran yang ia serap dari Gemat dan kehidupan, Hakan memahami satu hal. Masa depan jarang dimenangkan oleh mereka yang melompat paling jauh, melainkan oleh mereka yang menghitung langkah dengan jujur, lalu tetap berjalan. Namun keputusan itu belum sepenuhnya matang ketika konflik lain menyergapnya. Konflik yang jauh lebih kasar, lebih cepat, dan tak bisa diprediksi lewat angka. Sore itu, Hakan dicegat di gang sempit sepulang sekolah. Seorang teman sekelasnya berdiri di sana. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Anak itu ketahuan membawa rokok ke kelas tahun lalu, hasil razia mendadak yang melibatkan Hakan sebagai pengurus. Masalahnya tak berhenti di situ. Ia terancam dikeluarkan dari sekolah. Dan lebih menyakitkan lagi, rencana dibelikan motor oleh orang tuanya terancam batal. Kamu puas sekarang? Kamu bangga sudah membuat orang tuaku tidak bangga dengan anaknya lagi, katanya dengan suara rendah. Hakan tahu nada itu. Ia pernah mendengarnya di berita, di halangan, di konflik yang tak mungkin diselesaikan dengan kata-kata. chapter selanjutnya adalah tinju yang tidak dilepaskan.